Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita masih pada babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Bab tentang mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang saleh, bermajelis dengan mereka, bersahabat dengan mereka dan mencintai mereka. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, muttafaqun alaih. Seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seorang mencintai suatu kaum namun dia tidak menjumpai mereka. Maka Rasulullah sallallahu berkata, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Ini adalah salah satu keistimewaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena jika seorang mencintai suatu kaum karena kesalehannya, karena ketakwaannya dengan cinta yang benar, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Dan hadisnya umum, Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u, yaitu seorang di sini umum, mencakup siapa saja, ma'aman ahab, bersama orang yang dia cintai. Juga umum karena man adalah al-mausulah yang menunjukkan keumuman. Siapapun yang menyintai siapapun, maka dia akan bersama dengan yang dia cintai tersebut. Dan ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, karena seorang bisa jadi dikumpulkan bersama yang dia cintai meskipun amalannya tidak sama dengan yang dia cintai, ya. Tidak sama dengan yang dia cintai. Karena kalau amalnya sama dengan seperti yang dia cintai, maka dia akan sama dengan mereka. Dia akan disamakan dengan mereka. Tapi ini terkait dengan seorang mencintai orang lain yang amalnya tidak sama dengan mereka, tetapi kecintaannya luar biasa kepada mereka karena mencintai kesolehannya, ketakwaannya. Maka semoga dia akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Taib, hadis yang lain yang semisal dengan ini dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu menjawab, ma a'data laha, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Qala hubbullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan wa hadza lafzu muslimin, dan ini lafalnya dalam sahih Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, Arab Badui ini berkata, ma'adatu laha min katsiri saumin. Aku tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyak puasa. Wala salatin, tidak juga dengan banyak salat. Wala sadaqatin, tidak juga dengan sedekah yang banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasuluh, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis ini tentang seorang Arab Badui. Arabi maksudnya adalah Arab Badui. Beda dengan Arabi. Kalau Arabi itu Arab, tapi kalau Arabi maka itu Arab apa? Badui. Jadi kalau antum dibilang ente kayak orang Arab, dengar baik-baik ya. Kalau ente kayak orang Arab berarti oke, tapi kalau orang Arab berarti kayak Arab apa? Badui. Dan Arab Badui memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan Arab kota yang tinggal bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka berani mengungkapkan dan mereka berani bertanya. Para sahabat
segan untuk banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada Arab Badui datang mereka senang. Kenapa? Karena Arab Badui ini pasti akan nanya, dan kalau sudah nanya pasti ada ilmu yang tersampaikan kepada mereka. Terkadang mereka memberi sesuatu kepada Arab Badui agar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan Arab Badui ini kelihatannya aneh. Dia berkata, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Siapa yang tahu? Nabi juga tidak tahu hari kiamat. Jangankan Nabi, malaikat Jibril pun tidak tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Maka Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya yaitu Rasulullah sallam tidak lebih tahu daripada yang bertanya, itu Jibril. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena itu rahasia yang Allah rahasiakan, tidak ada malaikat yang tahu dan tidak ada seorang nabi pun yang tahu. Hanya saja Rasulullah sallam mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan kepastiannya tidak ada yang tahu. Benar Rasulullah sallam kabarkan hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana enggak ada yang tahu. Jam yang mana enggak ada yang tahu, ya. Di waktu yang mana tidak ada yang tahu, ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innamal ilmuha 'indallah. Ya. Mereka bertanya tentang kapan hari kiamat, katakanlah bahwasanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallam balik bertanya kepada Arab Badui tersebut dengan hal yang bermanfaat. Wa madza a'datta laha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Hari kiamat pasti tiba, ya. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Sungguhnya hari kiamat pasti tiba. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat pasti tiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang penting bukan hari kiamatnya, tapi apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut. Dan kalau kita tidak bertemu dengan Al-Qiyamatul Kubra, hari kiamat Al-Kubra yang tidak ada yang tahu kapannya, kita pasti bertemu dengan Al-Qiyamatul Sugra. Yang kata para ulama, Al-Qiyamat Sugra maksudnya adalah kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sebagaimana kiamat Al-Kubra tidak diketahui oleh siapapun, demikian juga Al-Qiyamat Sugra yang berupa kematian juga rahasia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Karena kematian adalah suatu rahasia, maka kita harus bersiap-siap untuk bertemu dengan waktu tersebut. Karena begitu kita meninggal, kita sudah masuk dalam alam baru, yaitu alam akhirat yang dimulai dengan alam barzakh. Maka pertanyaan Nabi yang bermanfaat bagi Arab Badui tersebut, "Madza a'data laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Maka Arab Badui ini mengatakan, "Ma a'datu laha min katsiri shaum." Saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa. Jelas dia puasa Ramadan. Jelas dia salat maktubah, yaitu salat 5 waktu. Jelas dia bayar zakat. Sebenarnya mengatakan maksudnya dia tidak banyak puasa sunnah. Ketika dia berkata, "Ma'adatu laha min katsiri shaum." Saya tidak menyiapkan dengan banyak puasa sunnah. Puasa saya puasa Ramadan aja. Dan juga saya tidak banyak menyiapkan dengan banyak salat. Salat saya cuma salat 5 waktu. Dan saya juga tidak banyak sedekah, yaitu zakat. Itu yang saya bayarkan. Tetapi ada amalan yang diandalkan, walakinni uhibbullaha wa rasulah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, yaitu engkau akan bersama aku jika kau benar-benar mencintaiku. Ketika mendengar hadis ini, Anas bin Malik pun sangat gembira. Dia mengatakan tidak ada kenikmatan setelah Islam seperti nikmat kami mendengar sabda Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang bersama dengan yang dia cintai. Karena ini adalah amalan yang mudah. Mencintai dengan cinta sungguhnya akan digabungkan bersama yang dia cintai. Makanya Anas berkata, "Fa inni uhibbun nabi." Sungguhnya aku mencintai Nabi. "Wa Abu Bakrin." Aku cinta kepada Abu Bakar.
wa Umar, dan aku cinta kepada Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap dikumpulkan bersama dengan mereka, bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Siapa yang bisa beramal seperti Nabi? Siapa yang bisa beramal seperti Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya? Siapa yang bisa beramal seperti Umar yang takwanya luar biasa, yang zuhudnya luar biasa, yang perjuangannya luar biasa? Kita mustahil bisa seperti mereka. Tapi kata Anas, aku ingin bersama mereka dengan cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Oleh karenanya mencintai, belajar mencintai Nabi itu ibadah. Belajar mencintai sahabat itu juga apa? Ibadah. Kita belajar tentang sirah sahabat agar kita cinta mereka, ibadah. Dengan cinta kita kepada mereka, cinta yang benar, maka mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Karena mencintai orang-orang soleh adalah ibadah berdasarkan hadis ini. Al-mar'u ma'a man ahab, seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Oleh karenanya para ulama mengingatkan dari sini peringatan keras, sebagaimana hadis ini adalah kabar gembira tentang seorang bisa dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, juga merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mencintai orang-orang yang penghuni neraka atau orang kafir, mencintai para pelaku maksiat. Ini repot. Karena seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, apalagi cintanya cinta mati. Dan dia mencintai orang kafir tersebut karena maksiatnya, Misalnya mencintai seorang penyanyi, kemudian sabda-sabdanya dihafalkan, sabda-sabda penyanyi tersebut, maksudnya lagu-lagunya. Ya. Kalau hadis-hadis Nabi tidak hafal. Disebut berapa hadis hafal? 2. Apa saja? Utlubul ilma walau bisin. Nuntut ilmu sampai di Cina. Sudah hafal, hadisnya dhaif lagi. Hafal cuma 2, dhaif lagi semuanya. An-nadhafatu minal iman. Dhaif. Kemudian dia hafal lirik-liriknya, kemudian dia pasang poster-posternya, kemudian dia tiru gaya rambutnya, kemudian dia tato dengan tatonya. Kemudian kalau celananya robek, dia ikut robek celananya. Cinta luar biasa. Kalau ketemu pasti histeris. Ini bagaimana dengan hadis ini? Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang ya dia cintai. Seandainya dia mencintai orang kafir karena kebaikan orang kafir, itu lain perkara. Karena dia baik, mungkin dia rajin bersedekah. Tapi ini seorang mencintai orang kafir karena maksiat yang dia lakukan. Dan ini banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu, menggandrungi orang-orang kafir karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Dihafalkan, ditelusuri biografinya. Bahkan dia berzina dengan siapa, gonta-ganti pasangan tahu. Ini orang kafir benar-benar biografinya diketahui. Anak zinanya siapa nih, siapa cewek siapa, pasangan siapa, main mana, minum disco di mana, bar di mana, tahu. Tanya Abu Bakar, enggak tahu. Abu Bakar siapa? Sahabat Nabi, sudah selesai. Jadi hadis ini adalah kabar gembira sebagaimana Anas bin Malik merasakan kegembiraannya, sekaligus peringatan tentang orang-orang yang salah menjatuhkan cintanya. Tidak boleh kita sembarang mencintai. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan hubbul ansar minal iman. Mencintai kaum Ansar adalah bagian daripada iman. Belajar cinta kaum Ansar, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka, agar kita cinta mereka dan berharap kita dikumpulkan bersama mereka. Para salaf mengatakan kunna nu'allimu auladahum kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar. Para salaf dahulu mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Anak-anaknya diajari supaya cinta pada Abu Bakar dan Umar karena ini iman dan ada faedahnya. Bisa dikumpulkan dengan mereka pada hari kiamat kelak. Kalau ingin amal kita sama seperti mereka, mustahil. Mustahil. Kalau kita baca sejarah mereka, mustahil. Taib. Hadis berikutnya ini juga dalil yang tadi saya sebutkan tentang pentingnya amalan hati. Benar ada amalan zahir seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, itu amalan zahir. Kita harus perhatikan juga. Tapi ada amalan-amalan hati juga yang jangan kita sepelekan. Seperti mencintai orang-orang soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan-amalan hati yang lainnya. Hadis berikutnya wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'a rajulun
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Bagaimana pendapat engkau tentang seorang yang mencintai suatu kaum namun dia tidak bisa menyusuli mereka? Dia tidak bertemu dengan mereka dan amalnya juga tidak bisa seperti mereka. Ya, seperti kita. Kita ingin seperti amalan sahabat, enggak mungkin. Kalaupun sama, pasti nilainya berbeda. Kata Rasulullah SAW ketika menegur Khalid bin Walid yang mencela Abdurrahman bin Auf. Ada permasalahan. Maka Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka sampai kabar ini kepada Nabi SAW, dua-duanya sahabat. Tetapi Abdurrahman bin Auf sahabat spesial karena beriman di awal-awal Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 100 meter lebih, kalau ditimbang entah berapa ton. Tapi siapa yang pernah timbang ya? Pokoknya berat. Punya emas sebesar gunung Uhud, kita sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama nilainya dengan sahabat yang menyumbangkan cuma muda ahadim cuma segini, segandum segini, wala nasifa, tidak juga satu tangan gandum. Kenapa? Karena para sahabat yang awal Islam perjuangan mereka luar biasa. Mereka pelopor, mereka perintis. Sedekah yang mereka keluarkan terkait dengan berlangsungnya Islam atau berhentinya. Adapun setelah Islam jaya, ya banyak mujahid, banyak tukang banyak orang yang bersedekah. Di awal-awal Rasulullah sangat membutuhkan apa? Bantuan orang-orang untuk berjuang. Maka Khalid yang luar biasa yang Rasulullah sebutkan saifun min suyufillah, pedang Allah, jika dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf tidak ada bandingannya. Itu Khalid yang terhormat. Kita dengan Khalid tidak ada bandingannya. Ya. Khalid pedang Allah, kita pedang kampung pun belum tentu. Tongkat kampung mungkin ya. Pedang kampung belum tentu. Ini pedang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin seperti mereka mustahil. Tapi bisa menyusuli mereka dengan cinta yang benar kepada mereka. Akhirnya perlu diingat, ya, cinta seperti orang Arab Badui tadi ketika ditanya, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari akhirat? Dia mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta semua orang bisa mengucapkannya, tetapi namanya pengakuan butuh pembuktian. Pengakuan butuh pembuktian. Makanya dalam Al-Quran ada namanya ayatul imtihan, ayat ujian. Dalam surat Ali Imran. Yang ayat tersebut diturunkan untuk menguji orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Jangan sampai cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Nah, tanda seorang mencintai orang lain harusnya dia berusaha mengikuti keinginan orang yang dia cintai. Kita kalau cinta sama istri mau apa kita ikutin, ya enggak? Tapi kalau enggak diikutin, nah cinta kita dipertanyakan. Sama istri ngaku-ngaku cinta sama kita, disuruh gini, disuruh gitu enggak mau, cintanya dipertanyakan. Kalau cinta seharusnya benar-benar ingin menyenangkan orang yang dia cintai. Kalau cinta yang sungguhnya, ya. Sebagaimana ya, perkataan seorang penyair, ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Hadza la amruka fil qiyasi syani'u. Engkau mengaku engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Ini demi Allah dalam analogi adalah perkara yang aneh ya. Ngaku cinta tapi membangkang perintahnya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau benar cintamu kepada Allah itu tulus, tentu kau akan taat kepadanya. Kaidah innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Seorang ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ngomong gini, oh maksudnya bukan begitu. Kalau Nabi ngomong gini enggak masuk akal, ditolak. Ini gimana cinta sama Nabi tapi hadis-hadis Nabi ditolak, sunnah-sunnah Nabi ditolak. Rasulullah ajarkan ibadah, dia enggak pakai, dia malah bikin ibadah sendiri. Ini gimana?
Logika jelas, orang saja yang cinta sama Bon Jovi, coba model rambutnya diikuti enggak? Model pakaian diikuti enggak? Sabda-sabdanya dihafalin enggak? Kalau ada yang salah nyanyi, itu bukan lagunya Bon Jovi. Itu lagunya Non Jovi, mungkin beda. Lah liriknya beda. Kamu jangan bikin lirik-lirik baru ya. Oh itu Bon Jovi rambutnya enggak kayak gitu. Yang benar begini potongannya. Tatonya di mana? Di sini. Tato Superboy misalnya. Ente tatonya salah sebelah kiri, keliru ente. Mereka ngerti namanya cinta yang sungguhnya adalah ngikut. Logis. Kemudian kita ngaku cinta sama Nabi, sunnah-sunnah Nabi tidak kita kerjakan. Kita bikin amal sendiri lah. Ini bagaimana? Ngaku cinta sama Nabi, apa yang dikerjakan Nabi diikuti. Apa yang dilakukan Nabi ditinggalkan. Itu cinta yang sesungguhnya. Oleh karenanya cinta itu bukan sekedar pengakuan tapi butuh dengan pembuktian. Butuh dengan pembuktian. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami mengikuti sunnah kemanapun sunnah pergi. Mau ke kanan kita ikut kanan, kiri ke kiri. Dalam riwayat dia berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Artinya semua gerak-gerikmu usahakan ada dalilnya. Kalau itu menunjukkan benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan, dalam akidah. Ya. Yang penting kan itu yang syariat yang harus kita ikuti. Syariatnya Nabi, akhlak, akidah, ibadah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "An-nasu ma'adinu kama adini dzahabi wal fiddah." Sungguhnya manusia itu seperti ma'adin. Ma'adin itu logam-logam. Di dunia ini, di bumi ada misalnya ada besi, ada emas, ada perak, ada apa lagi? Tembaga, ada perunggu, ada macam-macam, ada nikel, platinum dan yang lainnya. An-nasu ma'adin kama adini dzahabi wal fiddah. Manusia itu seperti logam-logam, seperti logam emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik mereka, sebaik-baik manusia di jahiliyah adalah sebaik-baik mereka juga di Islam jika mereka tafaqquh fiddin, jika mereka belajar agama. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti kumpulan yang terkumpulkan. Fama ta'arafa minha talaf. Jika saling mengenal maka akan cocok. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau tidak saling mengenal maka saling menjauh. Tidak ketemu chemistry-nya, menjauh. Rawahu Muslim. Hadis ini Rasulullah SAW buka dengan menjelaskan bahwasanya manusia itu macam-macam. Sebagaimana logam bermacam-macam. Ada logam yang keras, ada logam yang lembut, ada logam yang mudah untuk dibentuk, ada yang tidak mudah dibentuk. Logam bermacam-macam. Dan ini sesuai dengan hadis bahwasanya sebagaimana dalam hadis Adam alaihissalam Allah ciptakan dari berbagai macam model tanah di atas muka bumi. Allah ambil berbagai macam model tanah. Ya. Dari sisi warna maupun dari sisi tabiat. Sisi warna maupun sisi tabiat. Ya, makanya warna beragam-ragam, kemudian tekstur tanah dan sifat tanah juga beragam-ragam, maka demikianlah sifat dasar manusia juga berbeda-beda. Di sini Rasulullah SAW mengatakan seperti ma'adin, seperti logam. Logam bermacam-macam. Yang manusia pun berbeda-beda. Seperti ada emas, ada perak, ada platinum, ada nikel, ada macam-macam. Besi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sebaik-baik mereka di jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah ada orang yang mulia sebagai pemimpin, orang-orang mulia di zaman jahiliyah seperti Quraisy, maka mereka juga akan menjadi orang-orang yang terpandang dalam Islam dengan syarat idza faquhu, kalau mereka faqih, kalau mereka tafaqquh fiddin, kalau mereka belajar. Oleh karenanya ini dalil yang sangat tegas menunjukkan akan keutamaan belajar agama. Seorang bisa mulia. Dia waktu belum masuk Islam dia mulia di tengah kaumnya. Kalau dia masuk Islam kemudian dia tidak belajar agama maka dia tidak mulia. Tetapi kalau dia masuk Islam dan dia belajar agama maka dia menjadi mulia. Maka Rasulullah mengatakan memotivasi kalian ketika zaman jahiliyah orang mulia maka kalian akan bisa jadi mulia lagi kalau belajar apa? Belajar agama. Ini motivasi untuk belajar agama. Karena kita tahu kita di tanah air mungkin masalah nasab tidak begitu kelihatan, tapi kalau di Arab nasab-nasab itu
sangat diperhatikan. Oh, ini nasabnya tinggi, nasabnya mulia. Tapi percuma kalau nasabnya mulia tapi ternyata dalam Islam ketika dia Islam dia tidak paham agama dengan apa? Dengan baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, Allah akan mudahkan dia faqih, paham dalam agama. Karenanya mempelajari agama ini adalah pahalanya besar, bahkan Allah menyandingkannya dengan jihad. Ya. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam surat At-Taubah kata Allah, tidak pantas semua orang pergi berjihad. Harus ada sebagian mereka yang tafaqquh fid din. Di sini Rasulullah menggandengkan antara jihad dengan tafaqquh fid din. Dua amal, tidak boleh semuanya jihad. Harus ada yang juga tafaqquh apa? Fid din. Oleh karenanya para ulama mengatakan berjihad adalah dengan pedang adalah jihad bisinan, berjihad dengan fisik dengan pedang, dan dakwah ilmu adalah jihad bil lisan. Jihad dengan apa? Lisan. Bahkan kalau kita mau urutkan antara jihad dengan pedang dengan dakwah, yang lebih utama adalah dakwah. Kenapa terjadi jihad dengan pedang? Karena dakwah dihalangi. Seandainya dakwah tidak dihalangi, tidak terjadi jihad dengan angkat pedang. Jadi jihad dengan dakwah itu tujuan, jihad dengan pedang adalah sarana. Maka jangan kita sepelekan dakwah, ya. Dan jangan sepelekan nuntut apa? Ilmu. Kita nuntut ilmu tambah keyakinan kita kepada Allah, tambah ketakwaan kita. Dan ini ibadah. Dan meninggikan kedudukan kita di sisi Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang mulia di zaman jahiliyah akan jadi mulia pula di Islam itu di sisi Allah dengan syarat idza faqihu, jika mereka faham tentang agama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu kumpulan yang dikumpulkan, ya. Ada yang mengatakan ketika Allah menciptakan ruh berkelompok-kelompok. Kelompok ini, grup ruh ini, grup ruh ini, kemudian ruh tersebut disebarkan kepada jasad-jasad. Nah, kalau mereka pas ketemu cocok, bisa jadi mereka dulu waktu diciptakannya berbarengan, satu kelompok. Makanya Nabi mengatakan, "Fama ta'arafa minha talaf." Kalau saling mengenal, mereka akan sinkron, cocok nih. "Wa ma tanakara minha ikhtalaf." Kalau ternyata saling tidak cocok, maka akan pisah. Akan pisah. Jadi ini menunjukkan juga ketika kita mencari teman, ya kita cari yang cocok dengan kita. Kalau memang kita mencari orang yang soleh, cari yang pas juga, yang sinkron dengan kita dalam melaksanakan apa? Kebaikan. Tidak semua orang bisa apa? Pas, ya. Karena bisa jadi ruh diciptakan dengan kelompok-kelompok, bisa jadi kelompok kita beda dengan kelompok dia sehingga kayaknya tidak apa? Tidak kena chemistry-nya. Artinya dalam bersahabat kita juga milih. Taib. Kita lanjutkan. An Usair bin Amr wa yuqal ibnu Jabir wa huwa bi dhammil hamzah wa fathis sin. Usair al-muhmalah. An Usair, dari Usair bin Amr, beliau berkata, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu di zaman pemerintahan beliau. Jika datang pasukan tambahan penolong dari Yaman, maka Umar bertanya kepada pasukan tambahan tersebut. Amdad maksudnya pasukan penolong, karena mereka di zaman Umar banyak jihad. Maka Umar bertanya, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Selalu kalau ada yang datang, Umar tanya, ada Uwais? Enggak ada. Nanti ada pasukan datang lagi di Yaman, adakah yang namanya Uwais? Enggak ada. Sampai ketemu, beliau cari orang namanya Uwais ini. Hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Umar ketemu dengan Uwais. Faqala lahu, anta Uwais bin Amir? Maka Umar bertanya radhiyallahu anhu, engkaukah Uwais bin Amir? Qala na'am, kata Uwais, iya. Qala min Murad, kau dari kabilah Murad? Iya. Thumma Qaran, kemudian dari kabilah Qaran? Qala na'am, iya. Qala fakana bika barasun, bukankah kau dulu punya penyakit baras? Penyakit putih kulit, ya. Fabari'ta minhu illa maudhi'a dirham, kemudian kau sembuh darinya kecuali seukuran dirham masih tersisa di jasadmu. Qala na'am. Ini Umar kok tahu? Iya.
Qala laka walidah, kau punya ibu? Qala na'am, ya saya punya ibu. Ini Umar tahu dari mana? Maka Umar pun menjelaskan kenapa dia tahu itu semua. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad. Akan datang kepada kalian dari pasukan tambahan penolong dari Yaman. Ya, seorang di antara mereka ada yang bernama Uwais bin Amir dari Murad, thumma min Qaran, kemudian dari Qaran. Rasulullah jelaskan, kana bihi baras, dia punya penyakit baras. Fabara'a, kemudian dia sembuh, minhu ila maudhi'a dirham, kecuali seukuran sekeping dirham tidak sembuh, masih tetap putih. Lahu walidatun huwa biha bar, dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Artinya kalau dia mengatakan demi Allah kau akan binasa, Allah akan jadikan orang itu binasa. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia mengucapkan sesuatu di balik sumpah itu, maka Allah akan mewujudkan sumpah yang dia sumpahkan tersebut. Fa in istata'ta, jika kau mampu wahai Umar, an yastaghfir laka, agar dia mohon ampun buat engkau, faf'al, maka lakukanlah. Umar sampaikan ini sabda Rasulullah. Kalau begitu, fastaghfirli, kalau gitu mohonlah ampunan untukku wahai Uwais. Fastaghfar lahu, maka Uwais pun mohon ampunan untuk Umar. Ya Allah ampuni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Uwais, aina turid, kemana kau hendak pergi? Qala al-Kufah, aku ingin pergi ke Kufah. Umar khalifah, Amirul Mukminin. Qala ala aktub laka ila amiliha, maukah aku kirim memo untuk wali Kufah sana, ya pemimpin Kufah, untuk perhatian sama kamu? Mau saya tulis memo? Qala enggak. Aku fi gobra'in nas ahabbu ilayya, aku bersama orang-orang yang tidak dikenal, orang miskin yang bercampur baur lebih aku sukai daripada dikenal oleh pemimpin kota Kufah. Falamma kana minal amil muqbil, ketika tahun depan, hajja rajulun min asyrafihim, maka ada seorang dari kaum Uwais yang syarif, yang mulia, haji. Kemudian dia pun mampir ke kota Madinah. Fawafa ya Umar, maka qadarullah ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fasa'alahu an Uwais, karena Umar tahu ini orang dari kabilahnya Uwais, namun ini orang kaya, orang terkenal, orang mulia, maka Umar bertanya, bagaimana kabar Uwais? Kamu tahu Uwais enggak? Tahu. Bagaimana kabarnya? Ini tahun depan setelah Umar minta didoakan oleh Uwais. Orang ini berkata, taraktuhu rathal bait qalilal mata. Aku tinggalkan dia dalam kondisi rumah orang miskin, asetnya sedikit. Ya, orang miskin, orang susah. Kemudian rumahnya reot, gampangannya rumahnya orang susah. Sedikit perabotnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Umar kasih tahu orang ini. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi min ahli Yaman min Murad. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir, datang bersama pasukan perang tambahan dari negeri Yaman. Berasal min Murad, dari Murad, thumma min Qaran, kemudian datang dari Qaran. Kabilah yang lebih spesifik lagi, Qaran. Makanya disebutkan Uwais al-Qarani, bukan Uwais al-Qarni, tapi Uwais al-Qarani. Kana bihi baras fa bara'a minhu, dia dulu punya penyakit baras, penyakit kulit putih ya. Kemudian dia sembuh, ila maudhi'a dirham, kecuali sekeping dirham yang tidak sembuh. Lahu walidatun huwa biha bar, dia punya ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan wujudkan sumpahnya. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al, kalau kau mampu untuk mohon agar dia mohon ampunan buat engkau kepada Allah, maka lakukanlah. Orang ini dengar, oh begitu. Maka dia pulang ke kampungnya, dia cari Uwais. Fa'ata Uwaisan, orang ini yang haji tadi, yang orang mulia tadi, orang kaya tadi, cari Uwais. Faqala, dia berkata, istaghfirli, wahai Uwais, mohonlah ampunan buatku. Maka Uwais berkata dengan tawadhu'nya, anta ahdathu ahdan bi safarin saleh. Kau baru saja pulang safar saleh, baru haji. Artinya doamu lebih utama untuk dikabulkan. Ngapain minta sama saya? Kau baru saja pulang haji. Orang musafir doanya diterima enggak? Terima. Kau baru saja safarnya safar haji lagi. Fastaghfirli. Ya, engkau yang mohon ampun buat aku, kata Uwais.
Qala laqita Umar? Kok ketemu Umar ya? Kok minta saya suruh minta ampunan buat engkau. Ketemu Umar ya? Qala na'am, ya saya ketemu Umar. Akhirnya sudah. Uwais fastaghfara lahu, akhirnya Uwais pun mohon ampunan buat orang tersebut. Fa fatina lahun nas, akhirnya heboh ceritanya. Umar, gambaran kita presiden kan, pimpinan ketika itu, Amirul Mukminin ngomong muji orang ini. Sebut hadis Nabi. Kalau ketemu dia suruh dia mohon ampunan buat engkau. Uwais tidak kemudian ambil kursi duduk manis, satu-satu sini. Enggak. Kalau kita mungkin gitu. Benar, Nabi yang bilang loh. Sanadnya Umar, sahih. Umar dari Nabi. Semua salah, kamu sih satu-satu. Ya Allah ampuni dia. Mana lagi? Ya Allah ampuni dia. Fa fatina lahun nas, orang-orang pun sadar tentang Uwais, kabarnya tersebar. Fantalaqa ala wajhi, maka dia pun segera pergi menyembunyikan diri. Tidak suka dikenal. Hadisnya masih panjang, kita baca nanti baru kita jelaskan. Wa fi riwayatin li Muslim aidan, dalam riwayat Muslim juga dari Usair bin Jabir radhiyallahu anhu anna ahlal Kufah wafadu ala Umar. Disebutkan bahwasanya penduduk kota Kufah datang ke Umar radhiyallahu anhu. Wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Di antara tamu-tamu tersebut yang datang ke Umar ada seorang yang suka mengejek Uwais. Uwais ini orang sederhana. Bahkan diejek, bahkan dituduh-tuduh. Faqala Umar, hal hahuna ahadun minal Qaraniyin? Apakah di antara kalian ada yang dari Qaran? Faja'a dzalika rajul, orang itu pun datang. Faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Uwais. Sungguhnya akan datang seorang dari Yaman, akan datang kepada kalian namanya Uwais. La yada'u bil Yamani ghairu ummin lahu. Dia tidak meninggalkan di negeri Yaman kecuali ibunya. Dia tidak punya kerabat kecuali ibunya. Qad kana bihi bayadun. Dia dulu punya penyakit baras, tubuhnya putih. Fada Allah Ta'ala. Kemudian dia berdoa kepada Allah fa'adhabahu. Allah pun hilangkan penyakit tersebut ila maudhi'ad dinar atau dirham. Kecuali sekeping dinar atau dirham yang masih ada tersisa kalau enggak salah di perutnya. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Siapa di antara kalian bertemu dengannya, mohon agar dia istighfar buatnya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain Muslim dari Muslim, Umar radhiyallahu berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in seorang lelaki namanya Uwais. Walahu walidatun wa kana bihi bayad. Dia punya seorang ibu dan dia berbakti sama ibunya dan dia dulu punya penyakit baras. Famuruhu falyastaghfir lakum. Kalau ketemu dia, mintalah kepadanya agar mohon ampunan buat kalian. Ini kisah tentang Uwais Al-Qarani yang disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Ketika Imam Ahmad ditanya, siapakah tabi'in terbaik? Imam Ahmad berkata, Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib adalah tabi'in terbaik dari sisi ilmu. Uwais tidak dikenal dengan ilmu, tidak dikenal dengan meriwayatkan hadis yang banyak, bukan dikatakan ahli tafsir, tapi dia adalah tabi'in yang terbaik karena ibadahnya yang luar biasa ya. Seorang diberi kelebihan satu yang lainnya ya. Di antara ibadahnya dia sangat ikhlas dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan ketika dia kena penyakit dia berdoa disembuhkan. Dalam riwayat dia minta disisakan sebagian agar tidak seluruhnya. Supaya apa? Supaya dia tidak lupa dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sembuh total mungkin dia lupa, tapi kalau masih disisakan dia selalu ingat saya pernah kena penyakit seperti ini. Ya. Kemudian bahkan dalam sebagian riwayat ketika dia punya burdah dia diejek. Dari mana kau dapat burdah ini? Seakan-akan dia dituduh mencuri. Dia sering diejek oleh orang. Ya. Tapi tidak pernah keluar-keluar Nabi muji saya, Umar cari-cari saya, enggak pernah. Bahkan ketika ketahuan dia kabur. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil akan pentingnya istighfar. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Umar, kalau ketemu dia Rasulullah tidak suruh minta doa macam-macam, tapi Rasulullah minta agar dia doakan apa? Ampunan. Karena maghfirah inilah kunci segala kebaikan. Yang buat kita jadi masalah dunia maupun akhirat adalah dosa. Kita dunia banyak masalah karena dosa, kita di alam barzah banyak masalah karena dosa, dan kita dibangkitkan banyak masalah karena dosa.
Oleh karenanya sungguh beruntung orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang dapat dalam catatan amalnya banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap dapat kesempatan astaghfirullah, astaghfirullah. Sampai-sampai Uwais diminta untuk mohon ampunan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini juga tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalannya secara spesifik kecuali dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Maka siapa yang masih punya ibu, kesempatan untuk mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah perhitungan sama ibu. Mumpung ibu masih hidup, senangkan hatinya selalu, buat dia bangga dengan kita, doain dia ya. Dan berusaha berbakti kepadanya baik masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Baik, tinggal 2 menit. Kita lanjutkan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dzantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku minta izin kepada Nabi untuk pergi umrah. Fa adzina li, maka Nabi pun mengizinkan aku untuk umrah. Wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika. Wahai Umar, jangan lupa doain kami. Jangan lupa doain kami. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Sungguh Nabi telah mengucap satu kalimat yang lebih aku sukai daripada dunia ini. Hadis ini tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Umar yang akan bersafar, yang ingin umrah untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini sanadnya lemah. Hadis sanadnya apa? Sanadnya lemah. Ya. Karena yang sahih orang-orang yang minta doa kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Jangan lupa ketika kau berdoa sertakan kami dalam doamu. Namun sanadnya lemah. Tetapi secara umum kalau kita lagi mau umrah ada yang titip doa, kita doakan, tidak ada masalah. Karena kita akan pergi ke tanah suci, kita tidak usah pelit, minta doa kita doain. Tetapi Syekh Utsaimin mengingatkan, bukan kebiasaan para salaf adalah minta doa kepada orang lain, bukan kebiasaan para salaf. Umar pun tidak dikenal minta doa sama orang lain kecuali kepada Uwais karena wasiat dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesekali, bolehlah sesekali, bukan setiap ketemu orang doain saya. Karena termasuk meminta, itu termasuk apa? Meminta. Kalau berlebihan tidak baik, tidak layak. Ya. Maka bukan kebiasaan para salaf adalah minta-minta doa kepada orang lain. Orang yang dimintain doa juga risih. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika ada sebagian sahabat diminta doa, dia mengatakan, lasna anbiya, kami bukan para nabi yang diminta-mintain doa. Kami bukan para nabi yang diminta doa. Artinya sesekali oke lah, tapi kalau terus-terusan enggak, kami juga doain kita juga belum tentu diterima. Artinya tidak juga kita kesana kesini doain saya kecuali sesekali, kemudian kawan dekat yang memang kita tahu dia cinta sama kita, perhatian sama kita, oke lah. Asalnya seorang berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan, selesaikan bab ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa masyian fayusalli fihi rak'atain. Rasulullah sallam menziarahi Masjid Quba, pergi ke Masjid Quba baik naik kendaraan maupun berjalan kaki, kemudian beliau salat 2 rakaat ya di masjid tersebut. Dalam riwayat yang lain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin. Rasulullah sallam setiap Sabtu pergi ke Masjid Quba raqiban wa masyian, naik kendaraan atau berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan kah? Belum. Ibnu Umar meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara masjid yang dimuliakan oleh Nabi adalah Masjid Quba. Dan Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, kegiatan pertama kali yang beliau lakukan adalah bangun masjid, yaitu Masjid apa? Quba. Dia adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Masjid Nabawi. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.